Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sosiologi. Nah, kali ini kita kembali bersua di ruang virtual ini. Kalau kemarin kita berakhir pada percakapan penjelasan tentang latar-latar sosial yang menjadi momen penting yang menginisiasi lahirnya sosiologi, ada krisis di Eropa, ada peningkatan individualisme, ada tumbuhnya kapitalisme, tentu revolusi industri dan revolusi birokrasi yang terjadi di Prancis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas penguatan bahwa mengapa sih sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan atau satu disiplin yang ajak gitu. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada 4 yang paling minimal indikator bahwa ilmu pengetahuan itu termasuk sosiologi dikatakan sebagai satu ilmu. Nah, pertama empiris. Nah, sosiologi sebagai ilmu harus memenuhi indikator empiris. Maksudnya, sosiologi harus berangkat dari fakta-fakta empiris atau realitas empirik. Ya, sebagaimana filsafat empirisme bahwa sosiologi juga harus menjadikan objek sosiologi itu dari hal-hal yang realitas yang bisa diindrai atau realitas yang bisa ditangkap sebagai fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ketika sosiologi berbicara soal kemiskinan, itu berangkat dari hasil observasi, hasil perjumpaan terhadap realitas empirik. Di situ ada masyarakat, ada data tentang jumlah pendapatan, ada data tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada indikator-indikator kemiskinan yang dijadikan dari tolak ukur. Nah, itu artinya bahwa ketika sosiologi bicara soal kemiskinan sebagai realitas sosial atau masalah-masalah sosial, itu harus berangkat dari hasil observasi yang paling tidak bisa ditangkap dan bisa dibuktikan faktanya gitu, realitasnya. Nah, yang kedua, sosiologi sebagai disiplin ilmu harus memenuhi indikator teoritis. Artinya, sosiologi itu melakukan proses abstraksi dalam mengkonstruksi proposisi. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antara konsep dan kenyataan. Jadi misalkan apakah betul bahwa kemiskinan itu memiliki dampak terhadap atau berakibat terhadap peningkatan kriminalitas, atau sebaliknya kriminalitas itu bisa dilihat atau setelah ditelusuri ternyata disebabkan oleh kemiskinan atau akar sosialnya adalah kemiskinan atau kultur misalkan. Nah, itu artinya proposisi yang dibangun oleh sosiologi atau proses abstraksi yang dibangun sosiologi dalam rangka untuk menemukan relasi antara satu masalah dengan masalah yang lainnya atau satu konsep dengan konsep dan ataupun realitas yang lain. Nah, yang ketiga, sosiologi dinyatakan sebagai ilmu harus memenuhi indikator kumulatif. Artinya bahwa sosiologi itu bukan ilmu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Jadi, sosiologi bukan ilmu yang tiba-tiba hadir begitu saja. Kita tidur, tiba-tiba bangun, tiba-tiba ada sosiologi gitu. Nah, maksudnya secara kumulatif sosiologi itu punya histori gitu. Histori baik oleh tokoh-tokoh sosiologi maupun teori-teori yang seringkali muncul dengan berbagai macam asumsi dengan temuan-temuan baru. Nah, akumulasi dari temuan dan proses teoritis tadi itu terus berkembang secara kumulatif. Artinya punya proses memperbaharui dirinya, dan proses itulah yang kita maksud sebagai proses kumulasi dari perjalanan teoritik atau perjalanan sebagai disiplin yang ilmiah gitu. Nah, yang selanjutnya non etis. Maksud dari non etis adalah sosiologi itu ya hadir untuk menjelaskan realitas apa adanya tanpa harus memihak ya, tanpa harus melandaskan penilaiannya terhadap nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat, di mana sosiologi menjadi satu disiplin untuk membaca persoalan tersebut. Misalkan terjadi satu konflik antara kedua pihak atau kedua kelompok, sosiologi hanya menjelaskan sebab-sebab konflik, orang-orang yang terlibat dalam konflik dan dampak-dampak konflik, tapi tidak mencoba untuk menjustifikasi bahwa kelompok ini yang benar, kelompok ini yang salah. Artinya sosiologi tidak memberikan penilaian etis terhadap nilai-nilai yang hadir terhadap fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, paling tidak sebenarnya inilah 4 indikator yang harus dipenuhi sosiologi untuk bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi sebenarnya misalkan di non etis itu pada perkembangannya ini menjadi perdebatan juga di kalangan para sosiolog gitu. Misalkan dalam paradigma yang lahir di kemudian hari yang kita sebut sebagai paradigma kritis justru menekankan bahwa sosiologi itu harus hadir dan harus etis, harus berpihak. Artinya harus berada pada kelompok yang tereksploitasi. Sosiologi harus hadir untuk mengemansipasi masyarakat, melakukan perubahan sosial terhadap ketimpangan-ketimpangan yang disebabkan oleh penghisapan atau aktivitas eksploitasi terhadap kaum yang marginal. Artinya sebenarnya kalau dibaca indikator-indikator ini memang ada kecenderungan bahwa indikator ini mendukung salah satu paradigma dalam atau aliran filsafat dalam ilmu pengetahuan, yakni positivistik. Tapi sebagai pengantar tentu saya harus menyampaikan ini sebagai dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi. Apa sih yang dipelajari sosiologi? Apa bedanya sosiologi misalkan dengan ilmu antropologi? Apa bedanya sosiologi kira-kira dengan ilmu ekonomi? Apa bedanya kira-kira ilmu sosiologi dengan psikologi dan ilmu-ilmu sosial yang lain? Secara objek material, sebenarnya ilmu sosial itu memiliki objek kajian yang sama, gitu, yakni manusia. Tetapi manusia dalam aspek apa atau manusia dalam dimensi apa atau ditilik dalam kacamata apa atau bagian penting apa yang dilihat. Nah, disitulah ilmu sosial harus berbeda karena memiliki formalisme tersendiri yang kita sebut sebagai objek formal gitu. Nah, tentu manusia dalam aspek sosialnya ya itu menjadi fokus kajian sosiologi dalam relasi sosial yang berlangsung dan menggerakkan proses sosial itu kemudian hari memiliki berbagai macam implikasi-implikasi, dampak, korelasi, dan kompleksitasnya masing-masing. Nah, olehnya itu objek kajian formal sosiologi itu baik dari proses sosial, interaksi sosial sebagai sesuatu yang paling utama dalam fenomena sosial kemasyarakatan atau manusia. Interaksi sosial terkadang juga berimplikasi pada akomodasi, kerjasama juga, tetapi kadang juga menimbulkan konflik sosial dan berbagai macam implikasi dan gejala-gejala sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat itu semua yang menjadi objek formal dalam sosiologi. Namun pada intinya sebenarnya ada juga beberapa tokoh yang mengkerucutkan bahwa fokus utama kajian sosiologi adalah interaksi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa interaksi secara umum hanya satu bagian di antara berbagai macam secara fenomena berbagai macam fenomena yang lain. Tetapi kalau kita melihat bahwa proses sosial itu berangkat dari proses interaksi, ya bahwa memang interaksi memiliki kedudukan yang istimewa dalam objek kajian sosiologi. Karena interaksi yang menjadi dasar ya berbagai macam dampak-dampak sosial atau konsep-konsep sosial atau fenomena sosial lainnya itu hadir. Misalkan bagaimana mungkin konflik sosial tanpa interaksi, bagaimana akomodasi tanpa interaksi, bagaimana kehidupan sosial bisa berproses tanpa interaksi, bagaimana struktur sosial terbentuk tanpa interaksi, bagaimana nilai dan norma terbentuk tanpa interaksi. Jadi memang interaksi menjadi satu bagian yang sangat istimewa dalam kajian atau objek yang dipelajari oleh sosiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian masyarakat. Mengapa saya memberikan pengertian masyarakat? Karena
Ini hal yang mendasar harus dipahami untuk membaca lebih lanjut nanti dalam memahami penciri-penciri tertentu dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya di sini memberikan beberapa indikator sebenarnya yang saya rangkum dari berbagai macam referensi, gunanya untuk mempermudah sebenarnya memahami masyarakat itu sendiri, gitu. Nah, dari 6 paling tidak indikator di sini, kita tinggal memilih misalkan berangkat dari pertama indikator sekelompok orang. Nanti poin-poin yang lain teman-teman itu bisa memilih mengarah kemana saja. Misalkan kalau kita mau definisikan masyarakat adalah sekelompok orang dalam waktu yang lama juga bisa. Bisa juga kita mendefinisikan sekelompok orang pada wilayah tertentu juga bisa. Kita juga bisa mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama juga bisa. Atau misalnya kita juga bisa memulai sekelompok orang dengan kesadaran bersama juga bisa. Atau sekelompok orang yang memiliki nilai dan norma. Selanjutnya bisa disambung-sambung dengan indikator yang lain sampai habis dan maknanya akan sama gitu. Jadi meskipun diacak, yang penting kita berangkat dari sekelompok orang, saya kira itu akan memberikan makna representasi atau representatif terhadap apa sih maksud terma dari masyarakat sendiri. Nah, ini harus dipahami. Ada waktu, ada interval waktunya, tentu ada space-nya, ada wilayahnya, ada ruang ya, ada kesadaran bersama, tentu ada nilai dan norma, ada tujuan bersama. Nah, ketika indikator-indikator ini sudah dipenuhi, maka itulah yang kita maksud sebagai masyarakat. Nah, slide terakhir di pertemuan ini kita akan sedikit menyinggung tentang level realitas sosial. Sebenarnya pada umumnya level-level atau pembagian tingkatan realitas dalam ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya itu lebih banyak menggunakan dua pemetaan saja, yakni kajian sosiologi yang menempatkan dua realitas, yakni mikro dan realitas makro. Tapi saya mencoba untuk sedikit memecah ya, meskipun teman-teman ketika lebih nyaman untuk menempatkan dua pemetaan tadi, ada realitas makro, ada realitas mikro juga tidak ada masalah saya kira. Kalau di slide ini saya menampilkan bahwa ada 3 level realitas sosial. Yang pertama realitas sosial mikro, di mana di dalamnya tentu bicara soal individu, ya, tentu bicara soal di sana ada interpretasi, ada motif-motif tindakan, pemaknaan. Jadi nanti ada tokoh-tokoh sosiologi yang memang fokus kajiannya itu lebih banyak bicara soal individu, menekankan pada kekuatan-kekuatan aktor gitu. Itu bermain pada level mikro sebenarnya. Nah, pada level selanjutnya ada juga sosiolog yang banyak bicara soal komunitas, bicara soal kelompok, bicara soal solidaritas. Itu sebenarnya bermain pada level meso. Nah, sedangkan yang level makro ya tentu masyarakat, globalisasi, narasi-narasi besar seperti kapitalisme, sosialisme dan lain-lain itu ditempatkan pada level makro. Juga banyak sosiolog, apalagi di teori-teori sosiologi modern itu bicara tentang dampak-dampak globalisasi, kritik atas kapitalisme, pasar global dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada kajian level makro. Nah, saya kira ini pertemuan kita kali ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas, sudah mulai masuk kalau kita menggunakan referensi buku-buku pengantar sosiologi, baik yang murni maupun teks terapan, ya, itu kita akan mulai masuk membahas tentang interaksi sosial. Namun untuk penjelasan umum, saya kira 2 pertemuan kita sudah memberikan gambaran umum tentang apa sih itu sosiologi, bagaimana sejarah lahirnya, bagaimana genealogi saintifiknya, dan bagaimana genealogi latar-latar sosialnya, sampai kepada objek kajiannya sebagai ilmu sosial dan level-level sosial. Itu akan memberikan kita modal untuk memahami
lebih jauh nanti pembahasan-pembahasan yang mungkin semakin mengerucut pada topik-topik tertentu. Sekira sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sehat, salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.